Di video kali ini gue pengen ngejelasin 5 hal yang kalian harus hindari ketika kalian baru mulai bisnis ekspor. Ketika kalian ngikutin tahapan-tahapan dan clue yang gue kasih terhadap 5 hal ini, gue yakin kalian bisnis ekspornya akan makin meroket. Hal pertama yang harus dihindari adalah punya yang namanya fixed mindset. Karena gue yakin kalau orang pengen mulai bisnis apapun, tapi otaknya itu masih fix, artinya dia nggak mau bertumbuh, orang ngasih tahu ini, kalian ngerasa kayak, masa sih? Kalau gue bilang bisnis ekspor bisa ngasilin 100 juta sebulan, kalian ngerasa, alah bohong. Itu mah cuma jualan kelas. Itu mah cuma jualan ludah dan lain sebagainya. Itu adalah fixed mindset yang menurut gue harus dihindari. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian masih punya itu, kalian mau bisnis apapun, nggak cuma bisnis ekspor, kalian nggak akan sukses. Karena menurut gue, modal utama yang paling mahal adalah punya yang namanya otak yang benar. Kesalahan kedua yang harus dihindari dalam memulai bisnis ekspor adalah belajar sendirian. Kenapa? Karena di bisnis ekspor itu kalian tuh nggak bisa semua-muanya tuh sendiri. Nyari tahu informasi sendiri, terus udah gitu cari supplier keliling sendiri, cari pembeli sendiri, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena banyak hal yang kalian itu harus konfirmasi ke orang lain. Misalnya contoh, ketika kalian dapat pembeli dari luar negeri, kalian tuh harus tetap konfirmasi. Kalian tuh harus ngobrol, entah itu sama ITPC yang namanya Indonesian Trade Promotion Center untuk validasi ini bayarnya bener atau enggak. Atau misalnya kalian nanyalah dengan grup-grup eksportir lainnya, bayar ini namanya ini, ya nggak usah kasih tahu informasinya, nanti diambil lagi bayarnya. Kalian tanya, ini bener nggak ya? Karena ada juga pembeli-pembeli yang suka nge-scam atau suka nipu. Jadi dalam arti ya nipunya tuh terstruktur. Ntar misalnya dia, gue DP dulu 70%, nanti 30%-nya setelah gue cek barang. Kalau dia udah ngecek barang, udah pasti dia nggak akan bayar. Kenapa? Karena kan udah kasih seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk dia ngeluarin kontainer. Ada aja yang kayak gitu, makanya jangan sendirian. Itu sebabnya gue tahu bisnis ini tuh nggak bisa jalan sendirian, dan gue akhirnya membuat sebuah komunitas ekspor. Dan komunitas ekspor gue sekarang cukup ramai dan mungkin bisa dibilang aktif dan menciptakan eksportir-eksportir baru, namanya komunitas bisa ekspor. Ada grup VIP yang dimana kalian bisa gabung, terus udah gitu kalian bisa belajar sama-sama, terus kopdar dan lain sebagainya. Dan itu gue rasa hal yang paling dibutuhkan buat eksportir pemula masuk ke dalam bisnis ini. Dan kesalahan nomor 3 adalah kalian itu asal-asalan milih produk. Karena kalian ngerasa, gue punya sendal jepit, gue mau jual. Gue punya ini, gue mau jual. Bisa nggak? Bisa. Gue yakin apapun yang kita lihat dengan mata kita hari ini, ada orang yang kaya dari situ. Entah itu misalnya tuh, pajangan di belakang sana, ada nggak yang kaya dari situ? Ada. Misalnya jualan kursi, ada nggak? Ada. Bahkan untuk bahan kulitnya sendiri, ada yang kaya dari situ? Nggak ada. Tapi gue yakin, kalau misalnya kalian baru mulai, kalian tuh nggak ngerti banyak hal. Makanya gue bilang, jangan asal-asalan. Cari produk yang gampang. Nah, produk yang gampang tuh kategorinya seperti apa? Ya, gue boleh bilang misalnya harganya stabil, terus udah gitu supply-nya selalu ada, terus barangnya tidak tergantung sama musim dan lain sebagainya. Itu gue jelasin semua di materi tantangan 90 hari. Karena menurut gue ketika ngasih tantangan, ngasih tugas, itu bisa dikerjain sama kalian dan kalian benar-benar akhirnya jadi ngerti. Tapi kalau enggak, it's okay, gue akan ngejelasin mungkin nanti di video yang lain. Dan kesalahan keempat yang kalian harus hindari adalah kalian itu terlalu percaya apa kata orang, khususnya kata supplier ataupun kata buyer. Nah, ini unik nih. Kenapa? Karena kalau kalian terlalu percaya kata supplier bilang, aduh, barang ini nih susah nih masuk ke negara ini. Kalian percaya, iya. Nah, sebenarnya anggap aja itu jadi sebuah informasi, tapi jangan terlalu percaya. Karena ketika kalian udah terlalu percaya terhadap satu hal, itu akan jadi masalah. Karena kalian masuk ke dalam pandangannya orang itu. Apalagi setiap orang itu punya perspektif yang berbeda. Misalnya supplier bilang, kalau misalnya barang tuh nggak bisa diginiin nih. Kalau misalnya nanti digini nanti rusak. Kalau kalian udah terlalu percaya seperti itu, dan ketika kalian cari nanti barang yang lain, maksudnya barang yang sama tapi dari supplier yang lain, nanti kalian tuh jadi udah terkotak-kotak gitu loh pikirannya. Aduh, kayaknya nggak bisa digituin. Jangan terlalu percaya. Tangkap dulu semua informasinya, kalian olah. Karena gue yakin ketika kalian masuk ke bisnis ekspor ini, kalian adalah orang-orang yang udah mulai bisa berpikir apa yang bisa dilakukan sama kalian. Karena kalau kalian terlalu percaya terhadap satu orang atau satu supplier atau satu pembeli, bahkan nanti kalian tuh jadi stuck dan nggak kemana-mana. Bahkan ada juga pembeli yang bilang, saya tuh ada barang yang saya mau beli speknya tuh AA, sedangkan di lapangan nggak ada yang spek kayak gitu. Kalian mau cari sampai budek, mau kalian cari sampai botak juga nggak ketemu. Kalau memang kalian terlalu percaya, bisa aja
Karena buyer itu kan kadang-kadang suka minta spek yang berlebihan. Tapi kalau kalian anggap itu sebagai informasi, lalu kalian juga punya informasi dari supplier, lalu kalian negosiasi dan lain sebagainya, menurut gue ini akan jauh lebih menarik untuk masuk ke bisnis ini. Kenapa? Karena kalian tuh jadi berkembang, berprogres ketika kalian tuh nangkep dari seluruh informasi yang ada dan kalian kembangin ke bisnis kalian. Dan ini dia kesalahan terakhir yang kalian harus hindari. Kesalahan kelima adalah investasi besar untuk di awal-awal. Gue tuh nggak pernah nyaranin untuk kalian tuh langsung bikin pabrik, langsung bikin gudang, langsung hiring orang untuk produksi dan lain sebagainya. Karena ada aja cerita di mana gue tuh ada anak-anak komunitas yang dimana mereka ini excited banget. Gue nggak bisa menyalahkan, mereka itu terlalu seneng ketika dapat pembeli. Udah turun kontrak, udah kontraknya juga gede, nilainya ada yang $100.000. 100.000 tuh kalau dirupiahkan sekitar 1,6 miliar. Itu udah yang kontraknya 2 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang udah nyampe $500.000, hampir 8 miliar. Terus orang ini langsung kayak oke, gua akan bikin pabrik. Punya uang? Iya punya uang. Tetap gue tidak sarankan. Apalagi yang nggak punya uang, kalian tuh cari investor untuk bikin pabrik, gue tidak menyarankan sama sekali. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di beberapa bulan kemudian, 1 tahun, 2 tahun, apalagi udah investasi besar dalam bentuk aset, itu tuh pertanggungjawabannya tuh panjang. Apalagi kalau udah taruh mesin, terus produksi, punya karyawan dan lain sebagainya, itu tanggung jawabnya bukan sama diri kalian sendiri atau sama partner atau sama buyer, tapi tanggung jawabnya udah sama hidup banyak orang. Kalau kalian pemula, jangan lakuin ini. Tapi kalau kalian udah ngerasa yakin setelah bisnis 1 tahun, 2 tahun, cash flow lancar, profit lancar, kalian udah ketemu sama pembelinya, mungkin kalian udah datang ke negaranya, atau bayarnya udah ngasih kontrak 5 tahun di depan, kalau misalnya Dewan Prestasi ada penalti yang sudah disetujui sama dua pihak dan lain sebagainya, ya mungkin boleh. Dan kalau kalian punya uangnya boleh. Tapi kalau agak maksa, cuman biar terlihat keren punya pabrik, gua nih umur 28 punya pabrik, jangan, buat apa? Nanti malah bikin susah kalian sendiri dan ujung-ujungnya malah gagal karena terlalu investasi besar-besaran di awal. Dan ini adalah 5 hal yang kalian harus ingat ketika kalian baru mulai di bisnis ekspor. Semoga bisnis ekspor kalian ini berjalan baik, semuanya lancar, dapat pembeli dari luar negeri yang baik juga, dan kalian benar-benar bisa menikmati keuntungan sepenuhnya setiap bulan ketika menjadi seorang eksportir.